Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel. Metode lelaran itu kita gunakan karena metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode lelaran itu bisa kita gunakan agar galat pembulatan dapat diperkecil, karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas galat yang kita perbolehkan. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya itu dinamakan dengan metode langsung atau direct, karena solusi SPL diperoleh tanpa lelaran, maka metode lelaran ini dinamakan dengan metode tidak langsung atau indirect atau metode iteratif. Kita tinjau kembali bentuk umum dari SPL, di mana pada video sebelumnya tentang solusi sistem persamaan Lanjar, pembahasan yang pertama kita telah membahas bentuk umum dari SPL, di mana A11 itu merupakan konstanta dari baris pertama kolom pertama, kemudian kita kalikan dengan X1 yang merupakan nilai matriks X-nya, kemudian ditambah dengan A12 yang merupakan konstanta dari baris pertama kolom kedua, kemudian kita kalikan dengan X2 dan seterusnya sama dengan B. Nah, jika kita pisahkan maka akan menjadi matriks A, kemudian kita kalikan dengan matriks X sama dengan B. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai dari X1, X2 sampai dengan Xn. Di sini kita memperoleh bentuk dari SPL atau persamaan SPL, di mana kita akan mencari tahu apakah persamaan ini bisa kita proses atau tidak dengan mengetahui apakah ini konvergen atau tidak. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan pada konstantanya. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Kita akan melakukan perbandingan pada konstanta X1 yaitu 3, kita tuliskan 3 mutlak itu lebih besar dibandingkan 1 mutlak ditambah min 1 mutlak yang merupakan jumlah dari konstanta lainnya atau X2 dan X3. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu kita akan membandingkan konstanta X2 yang nilainya adalah 4. Nah, kita tuliskan 4 mutlak lebih besar dibandingkan 2 mutlak ditambah 1 mutlak. Nah, ini merupakan jumlah dari konstanta lainnya, yaitu X1 dan X3. Kita lanjutkan ke persamaan yang ketiga, yaitu kita akan membandingkan konstanta X3, yaitu 8. Nah, kita tuliskan 8 mutlak, itu lebih besar dibandingkan min 1 mutlak ditambah 5 mutlak. Nah, ini merupakan jumlah konstanta dari nilai X1 dan X2-nya. Nah, dari perbandingan ini, kita bisa menentukan bahwa ini adalah konvergen. Nah, kita masuk ke contoh soalnya, di mana pada contoh soal ini kita diminta untuk mencari nilai solusi sejatinya, yaitu 2, 4, dan 3, dengan tebakan awal atau iterasi 0, yaitu 1, 2, dan 2. Nah, pertama kita akan cari tahu apakah ini konvergen atau bukan. Kita mulai dari konstanta X yaitu 4, kita tuliskan 4 mutlak lebih besar dibandingkan konstanta Y atau min Y yaitu min 1 mutlak, kemudian ditambah dengan konstanta Z atau nilai Z-nya yaitu ditambah 1 mutlak. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua. Di persamaan yang kedua kita akan membandingkan konstanta dari Y yaitu min 8, kita tuliskan min 8 mutlak itu lebih besar dibandingkan konstanta dari X yaitu 4, kita tuliskan 4 mutlak ditambah dengan konstanta dari Z yaitu 1, kita tuliskan 1 mutlak. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ketiga, kita akan membandingkan konstanta dari Z yaitu 5, kita tuliskan 5 mutlak lebih besar dibandingkan konstanta dari min 2X yaitu min 2, kita tuliskan min 2 mutlak ditambah dengan konstanta dari Y yaitu 1, kita tuliskan 1 mutlak. Nah, dari perbandingan ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah konvergen, artinya kita bisa menemukan akar X pada persamaan ini. Nah, sebelum kita masuk ke metode lelaran, maka kita akan cari terlebih dahulu persamaan dari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita mulai dari persamaan yang pertama.
4x dikurang y ditambah z sama dengan 7. Nah, di sini kita akan mengeluarkan x-nya sehingga menjadi x sama dengan 7 kita turunkan, kemudian min y kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif y, kemudian positif z kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi negatif z, dibagi dengan 4. 4 di sini kita peroleh dari nilai yang ini. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Di persamaan yang kedua, 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21. Di sini kita akan mencari nilai dari y. Nah, di sini nilainya masih negatif. Agar dia bernilai positif, maka kita kalikan dengan negatif. Sehingga min dikali 4x menjadi min 4x, kemudian min dikali min 8y menjadi positif 8y, sehingga ditambah. Kemudian min dikali positif z sama dengan min z dikurang sama dengan min dikali min 21 sama dengan positif 21 sama dengan 21. Nah, di sini kita akan keluarkan nilai y-nya sehingga menjadi y sama dengan 21 ini kita turunkan. Kemudian min 4x kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif 4x. Kemudian min z kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif z ditambah z. Kemudian dibagi dengan 8. 8 ini kita ambil dari nilai yang ini. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Nah, di sini kita akan mengeluarkan nilai z-nya sehingga menjadi 15 kita turunkan, kemudian ditambah dengan min 2x, ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi positif 2x, kemudian positif y kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi min y, dibagi dengan 5. 5 di sini kita ambil dari nilai 5z sebelum kita keluarkan. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dari x, y, dan z-nya. Selanjutnya kita akan melakukan metode lelaran dengan dimulai pada iterasi 0 sampai kita menemukan solusi sejati yaitu 2, 4, dan 3. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel x, y, dan z-nya, kemudian iterasi 0, di mana dari soal kita mengetahui bahwa tebakan awalnya yaitu 1, 2, dan 2. Kemudian kita lanjut ke iterasi yang pertama, kita masukkan ke persamaannya, 7 ditambah y dikurang z, dibagi dengan 4. Nah, di sini kita masukkan nilai y-nya yaitu 2, kemudian nilai z-nya yaitu 2, sehingga menjadi 7 ditambah 2 dikurang 2 dibagi dengan 4 sama dengan 1,75. Kita lanjut. 21 ditambah 4x ditambah z per 8. Ini merupakan persamaan dari y tadi. Sehingga menjadi 21 ditambah 4 dikali dengan x, x-nya 1. Kemudian ditambah dengan z, z-nya itu nilainya 2. Kemudian dibagi dengan 8, sehingga kita peroleh nilai yaitu 3,375. Kita lanjutkan. 15 ditambah 2x dikurang y per 5. Ini merupakan persamaan dari z. Kita masukkan. 15 ditambah 2 dikali x-nya yaitu 1. Kemudian dikurang dengan y-nya yaitu 2. Dibagi dengan 5, sehingga kita peroleh hasil yaitu 3. Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, kita masukkan ke persamaannya yaitu 7 ditambah y dikurang z per 4. Nah, di sini kita masukkan 7 ditambah y-nya yaitu nilai y sebelumnya 3,375. Kemudian dikurang dengan z yang merupakan nilai z sebelumnya dibagi dengan 4. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 1,84375. Kita lanjutkan. 21 ditambah 4x ditambah z, 21 ditambah 4 dikali dengan x-nya yaitu 1,75, kemudian ditambah dengan z-nya yaitu 3, dibagi dengan 8, sehingga kita peroleh hasil yaitu 3,875. Kita lanjutkan. 15 ditambah 2x dikurang dengan y, 15 ditambah 2 dikali dengan x-nya yaitu 1,75, kemudian dikurang dengan nilai y-nya yaitu 3,375. Sehingga dibagi dengan 5 sehingga menjadi 3,025. Nah, sampai seterusnya sampai kita menemukan nilai solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3.
Nah, untuk lebih mudahnya kita akan uji coba dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita uji dimulai dari iterasi 0 dengan tebakan awal 1, 2, dan 2. Kemudian lanjut iterasi yang pertama, kita masukkan ke persamaan X-nya, dalam kurung 7 ditambah dengan nilai Y, kemudian kita kurangkan dengan nilai Z, lalu kita bagi dengan 4. Kita lanjutkan untuk persamaan Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali dengan nilai X-nya, kemudian kita tambahkan dengan nilai Z-nya. Lalu dibagi dengan 8. Kita lanjut ke persamaan Z sama dengan 15 ditambah dengan 2 dikali dengan nilai X-nya, kemudian kita kurangkan dengan nilai Y-nya. Lalu kita bagi dengan 5. Nah, di sini kita masih belum menemukan solusi sejatinya, maka kita akan cari sampai bertemu solusi sejatinya. Masih belum. Nah, pada iterasi ke-20 kita telah menemukan solusi sejatinya. Sehingga metode lelaran Jacobi ini kita temukan solusi sejatinya pada iterasi ke-20. Baik, kita lanjutkan kepada metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, di metode ini kita gunakan karena kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi itu bisa kita percepat dengan memasukkan nilai X yang baru ke nilai X yang aktif untuk menentukan nilai X selanjutnya. Langsung saja, kita buatkan tabel seperti tadi, X, Y, dan Z. Dengan iterasi 0-nya, tebakan awal 1, 2, dan 2. Kemudian kita kita lanjutkan, maksudnya iterasi yang pertama, kita masukkan ke persamaannya. 7 ditambah Y dikurang Z per 4, kita masukkan nilai Y-nya yaitu 2, kemudian nilai Z-nya yaitu 2. Sehingga menjadi 7 ditambah 2 dikurang 2 dibagi dengan 4 sama dengan 1,75. Kita lanjutkan, 21 ditambah 4X ditambah dengan Z dibagi dengan 8. Ini merupakan persamaan dari Y. Kemudian kita masukkan 21 ditambah 4 dikali dengan X. Nah, di sini kita ambil nilai X yang terbaru, yaitu 1,75. Ditambah dengan 2, dibagi dengan 8. Yaitu 2 ini merupakan nilai dari Z-nya. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 3,75. Kita lanjutkan. 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. Ini merupakan persamaan dari Z-nya. 15 ditambah 2 dikali dengan nilai X, yaitu X yang terbaru 1,75 dikurang dengan nilai Y-nya. Nah, di sini kita ambil nilai Y yang terbaru yaitu 3,75 dibagi dengan 5 sama dengan 2,950. Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Kita masukkan ke persamaannya. 7 ditambah dengan Y, Y-nya kita ambil Y yang terbaru yaitu 3,75 dikurang dengan Z, yaitu kita ambil nilai Z yang terbaru yaitu 2,950 dibagi dengan 4. Kita peroleh hasil yaitu 1,95. Kita lanjutkan. 21 ditambah 4X ditambah Z dibagi dengan 8. Nah, kita masukkan 21 ditambah 4 dikali dengan X, yaitu X yang terbaru 1,95. Kemudian ditambah dengan nilai Z-nya, yaitu nilai Z yang terbaru 2,950 dibagi dengan 8. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 3,96875. Kita lanjutkan. 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. 15 ditambah 2X, X-nya kita ambil yang terbaru 1,95 dikurang dengan nilai Y yang kita ambil nilai yang Y yang terbaru yaitu 3,96875 dibagi dengan 5 sehingga kita peroleh hasil yaitu 2,98625. Nah, kita lakukan terus pencarian sampai kita menemukan solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3. Nah, untuk lebih cepatnya kita akan uji coba dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita lanjutkan untuk metode lelaran Gauss-Seidel dimulai dengan iterasi 0 dengan tebakan awal 1, 2, dan 2. Selanjutnya iterasi pertama kita masukkan persamaan nilai X-nya yaitu dalam kurung 7 ditambah dengan nilai Y kemudian dikurang dengan nilai Z lalu kita bagi dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke persamaan Y-nya sama dengan 21 ditambah dengan 4
dikali dengan, nah di sini kita masukkan nilai X yang terbaru, kemudian kita tambahkan dengan nilai Z-nya. Lalu kita bagi dengan 8. Selanjutnya, untuk nilai Z sama dengan 15 ditambah dengan 2 dikali dengan nilai X-nya, yaitu nilai X terbaru, kemudian kita kurangkan dengan nilai Y, yaitu nilai Y yang terbaru, lalu kita bagi dengan 5. Nah, di sini kita masih belum menemukan nilai dari solusi sejatinya, maka kita akan cari sampai bertemu dengan solusi sejatinya. Nah, di sini sudah. Kita coba tarik. Nah, kita menemukan solusi sejatinya pada iterasi ke-11. Nah, ini artinya metode lelaran Gauss-Seidel ini lebih cepat dibandingkan metode lelaran Jacobi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.